Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, pada tanggal 2 Maret 2023 kemarin, melalui surat nomor 100.3.3.2 garing 0915 garing BPD, kita atau seluruh organisasi, baik itu APDESI, APEPNAS, DPN, BPD, dan lainnya, diundang di Kementerian Dalam Negeri di Bina Pemerintahan Desa. Pada saat itu, pembahasan tentang penguatan pemerintahan desa menyongsong apa yang disebut penanggulangan inflasi dilaksanakan. Nah, dari pertemuan itu semua organisasi menyampaikan pandangannya, menyampaikan pemikirannya, termasuk diantaranya pandangan dari APDESI. Lebih lengkapnya silahkan saksikan video ini agar apa yang disampaikan APDESI dalam rapat koordinasi dan konsolidasi Kementerian Dalam Negeri bersama lintas organisasi di Dirjen Bina Pemerintahan Desa dapat kita ketahui sesama. Ketua Umum APEPNAS, Ketua Umum Pak Heri ya, terus Ketua Umum PAPDESI atau yang mewakili, dan para stakeholder desa yang lain yang sempat hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada DPN BPD ini Pak Ketum dengan sekjennya hadir, Pak Widi sama Pak Desianto. Pokok bahasan hari ini sangat menarik, Bapak. Kami orang desa, terus diperhatikan seperti ini tentu langsung bergairah. Libido kami menjadi naik, bahkan gairah kami untuk membangun desa ini semakin membertumbuh. Tahan dulu Bapak. Kalau bicara tentang inflasi, apalagi inflasi desa, itu memang benar bersentuhan langsung dengan kami Bapak. Jadi kalau Bapak ingin dengar suara kami rakyat kecil ini, menurut hemat kami ada satu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Perangkat atau struktur organisasinya. Kalau di pusat itu kan ada ini tim pengendali inflasi pusat, ya, TPIP. Terus di daerah ada namanya tim pengendali inflasi daerah, TPID. Tapi putus Pak. Di desa tidak ada tim pengendali desa, tidak ada TPIDes. Ya. Kan ini putus nih jalur komandonya. Kalau ada misalnya TPIDes, cantolan hukumnya ada, kan ini gerakannya ini kan goyangannya kan bisa bagus melodinya kan, sampai ke level desa. Mohon maaf, mohon izin Pak. Tak kira Bapak Pak Faris tadi Pak. Senyumnya Bapak dengan kacamatanya persis banget. Itu yang pertama Bapak, Pak Dirjen. Mohon maaf, kalau saya bicara dengan Pak Dirjen ini agak grogi karena beliau ini kan orang paham benar bagaimana desa. Waktu dengan Pak Pukawang, kan Ibu Dimas Sujatmiko, di Pansus beliau orang yang selalu mendampingi. Tapi saya menguatkan diri karena ini menyangkut dengan suara masyarakat, itu pertama. Terus yang kedua, inflasi desa itu kan kaitan dengan keterjangkauan masyarakat desa di dalam membeli produk yang menjadi kebutuhan primer, bukan sekunder, tapi primer, 9 bahan pokok lah. Paling tidak ini yang harus dijaga, bagaimana harga ini, ya kan, itu bisa stabil, kan? Tidak melonjak secara drastis kalaupun naik, tidak turun juga secara drastis walaupun turun. Ini yang diinginkan oleh masyarakat desa. Ada stabilitas harga untuk kebutuhan primer masyarakat desa. Itu yang paling penting, bukan kebutuhan sekunder. Karena kebutuhan sekunder itu
sebenarnya adalah bagian dari gengsi masyarakat memenuhi kebutuhannya. Contoh, mereka dengan uang 500.000 udah bisa dapat sepeda motor, tinggal pergi ke leasing. Contoh itu. Itu kedua, Bapak. Yang ketiga, perlu adanya kan tinjauan kembali terkait 14 indikator BPS terkait dengan standarisasi kemiskinan. Karena kalau itu belum dirubah juga, maka yang terjadi data itu tidak bisa bottom up tapi top down terus. 14 indikator kemiskinan itu yang jadi penyakit sebenarnya ketika kita mengukur tentang jangkauan masyarakat untuk membeli harga bahan pokok. Yang ketiga itu. Terus yang keempat, Bapak, yang perlu untuk diakomodir adalah bagaimana turunan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu betul-betul menjamin, melegitimasi kemandirian desa. Karena sampai saat ini turunan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu belum sepenuhnya memberi legitimasi kepada kemandirian desa. Contoh, musyawarah desa tidak menjadi sumber hukum utama di dalam pengelolaan dana desa, sehingga masih ada banyak titipan program dari kepala daerah semacam mandatori untuk mensukseskan program kepala daerah dititip kepada kepala desa. Kan tidak menjadi mandiri akhirnya, dia harus sukseskan ini program dari mandatori kepala daerahnya. Banyak hal lah, contoh rumah tidak layak huni, penurunan stunting, ya kan, penurunan AKB, yang sebenarnya ini memang tanggung jawab bersama, tapi kan kalau kita mandatori itu justru akan menyulitkan level kita. Kalau masalah COVID kemarin ada mandatori 40%, no problem, karena itu kebutuhan nasional. Tapi sekarang ini kan COVID sudah kelar. Nah, ini perlu untuk direview kembali. Yang kelima, Bapak, yang terakhir, kami 3 organisasi yang sudah bersepakat untuk berserikat bersatu memperjuangkan desa, APSI, APEPNAS, dan DPR PPDI itu meminta 10% dana desa agar inflasi desa itu cepat teratasi. Jadi itu, Bapak, 5 hal yang bisa kami sampaikan, ditambah dengan Pak Sekjen. Silakan. Mohon izin Pak Dirjen sebentar. Perkenalkan kembali, nama saya Anwar Sadat, saya di BPAPSI. Terima kasih Anda selaku rekan saya di BPAPSI. Berbicara tentang inflasi, terus berbicara tentang substansi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2012. Ada 2 azas yang betul-betul yang harus kita tekankan, yaitu ajas rekognisi dan subsidiaritas. Pengakuan juga kewenangan yang terkadang kita terhalang oleh intervensi juga kepentingan pemerintah pusat, yang sehingga kedaulatan dalam mengeksekusi sebuah program ataupun perencanaan sesuai aspirasi pemerintah desa, masyarakat desa itu akan terganggu. Nah, ketika kita berbicara tentang inflasi ini terkait kebutuhan masyarakat desa, dan saya yakin bahwa desa itu sangat luar biasa. 91% wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah desa. Populasi warga negara kesatuan Republik Indonesia ini 80% adalah orang desa. Yang seyogyanya bahwa segala kebijakan itu harus menjadi sebuah prioritas untuk menumbuhkan kemajuan kemandirian desa sebagai penopang ekonomi negara. Ya, ekonomi negara. Pak Soekarno pernah bilang bahwa Republik ini tidak akan bercahaya dengan satu obor besar di Jakarta, tapi Republik ini akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil yang ada di seluruh desa di seluruh Nusantara. Artinya apa? Bahwa posisi desa ini posisi yang mendominasi,
yang secara pengakuan juga arah kebijakan itu ketika kita berbicara tentang kemajuan negara Republik Indonesia, ya desanya harus maju. Karena apa? Posisi yang mendominasi keadaan negara kita ini. Nah, di sisi lain bahwa saya yakin betul bahwa moneter tahun 98, COVID-19 selama 2 tahun, posisi desa ini posisi yang relatif bisa bertahan. Karena apa? Di desa itu ada bahan baku, tingkat sosial masih tinggi, kearifan lokal masih berjalan, itu yang seyogianya menjadi sebuah kekuatan dasar yang ada di desa ini. Di sisi lain bahwa ketika kita mengharapkan sebuah kemajuan dan kemandirian, maka orang desa cara pandangnya, cara berpikirnya itu harus diberikan sebuah support yang produktif, tidak boleh konsumtif. Agar apa? Mereka bisa bangga menjadi orang desanya, mengelola potensi desanya dengan baik, urbanisasi bisa ditekan, tingkat kemiskinan juga bisa ditekan. Dengan cara apa? Dengan cara menggali potensi alamnya di desa ini masing-masing. Itu sangat luar biasa. Yang terakhir bahwa kebijakan di pusat tidak boleh general untuk seluruh Indonesia di seluruh Nusantara, karena perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, keberagaman juga sumber daya alam itu sangat berbeda. Maka harus ada pemisahan antara daerah satu dengan yang lainnya yang disesuaikan dengan potensi wilayah tersebut, yang sehingga pemberdayaan juga program itu bisa betul-betul bisa dirasakan, juga bisa bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Yang intinya bahwa kami berharap dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Dirjen Bina Pemdes yang selalu advokasi segala urusan pemerintah desa, yang tentunya kami juga masih ada aktif 3 periode sekarang, tahu betul kondisi di lapangan seperti apa, dan Mendagri salah satunya institusi ataupun rekan mitra kami yang selalu berada di depan, memberikan arahan, tuntunan, juga masukan-masukan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dan selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh kawan-kawan kami untuk melengkapi diskusi ini, yang tentunya intinya bahwa kita ingin membangun kedaulatan juga kesejahteraan desa di seluruh Indonesia agar desa bisa menjadi penyangga ekonomi, penyangga kemajuan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian apa yang menjadi masukan dari Abdesi pada saat rapat koordinasi dan konsolidasi di Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.